صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di pertemuan yang lalu kita membahas berkaitan dengan aurat perempuan yang harus ditutupi ketika dia sholat, termasuk rambut tersebut, ya. Dan apabila rambutnya itu keluar dari jilbabnya, maka apa yang harus dia lakukan juga telah kita sebutkan. Maka insyaallah ta'ala pada hari ini kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan pasal yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah wa hafizahullah ta'ala al-fasl ats-tsani. Pasal yang kedua dari kitab Libasul Mar'ati al-Muslimati wa Zinatuha, ya, pakaian perempuan muslimah, pakaian seorang wanita muslimah, dan zinatuha, keindahan-keindahannya. Al-fasl ats-tsani az-zinatul mustahabbatu lil mar'ah, yaitu keindahan yang dianjurkan untuk perempuan, ya, yang dianjurkan untuk perempuan menghiasi dirinya dengan keindahan tersebut, ya. Az-zinah al-mustahabbah, al-muhafadhatu ala sunanil fitrah. Yang pertama di antara keindahan yang dianjurkan oleh syariat Islam kepada kaum muslimah dan juga berlaku kepada kaum muslimin, yaitu menjaga sunan-sunan fitrah, ataupun khisalul fitrah, perangai-perangai fitrah. Dikatakan perangai-perangai fitrah ataupun sunan fitrah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas perangai tersebut, ya. Dia mencintai perangai tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai, ya, sunan fitrah itu dilakukan oleh hamba-Nya. Al-Islamu dinun nadhafati wal jamal. Kata penulis kitab, ya, bahwasanya agama Islam adalah agama, ya, yang menganjurkan seseorang untuk bersih dan juga menghiasi dirinya dengan keindahan. I'tana bit taharah. Agama kita juga sangat perhatian dengan, ya, kesucian. Wa nadhafatil jismi wath thawb, ya, dan juga kebersihan berkaitan dengan badan seorang hamba ataupun dengan pakaian yang dia gunakan. Wal makan, begitu juga dengan berkaitan dengan tempat, ya. Agama kita sangat perhatian dengan perkara ini. Wa kadzalika nadhafatul aniyati allati ya'kulu fiha al-insanu wa yashrab. Ya, dan agama Islam juga agama yang sangat perhatian tentang kebersihan, ya, berkaitan dengan bejana-bejana, piring-piring, gelas-gelas yang seorang hamba, seorang muslim dan seorang muslimah, ya, gunakan untuk makan dan minum. Wa fil Qur'anil Karim wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nususun katsiratun tahuthu 'ala an-nadhafati wa kamali at-taharah. Dan di dalam Al-Qur'an terdapat nas-nas, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang di dalamnya terdapat hasungan pada seorang muslim ataupun muslimah agar dia peduli dengan kebersihannya, dengan kebersihan dan keindahannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berfirman,
Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kalian hendak bangkit untuk salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ila al-marafiq, dan juga tangan-tangan kalian sampai ke al-marafiq, itu siku, ya. Wamsahu bi ru'usikum, dan juga usaplah kepala-kepala kalian, ya. Kaki kalian sampai ke mata kaki. Menunjukkan Islam ini sangat peduli tentang taharah, tentang kesucian, kebersihan seorang hamba, baik berkaitan dengan badannya ataupun dengan tempat dan juga pakaian yang dia gunakan. Wa qala ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa in kuntum junuba. Seandainya kalian dalam keadaan junub, fattahharu, perintahkan kita untuk bersuci. Menunjukkan kepedulian Islam terhadap masalah kesucian, kebersihan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, ya, dan juga mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, ya. Wa qala ta'ala, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wahai bani Adam, wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian, ya, 'inda kulli masjid. Setiap kali kalian hendak berangkat ke masjid. Menunjukkan syariat Islam merupakan syariat yang sangat peduli dengan keindahan dan kebersihan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tuhur, ya, kebersihan, syatrul iman, setengah dari keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jum'ati wajibun ala muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi orang yang berihtilam, ya, orang yang sudah mimpi basah, ya, diwajibkan baginya mandi Jumat. Menunjukkan perhatiannya Islam kepada umatnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tayyibun yuhibbut tayyib, nadhifun yuhibbun nadhafa, wa jawadun yuhibbu al-jud, wa karimun yuhibbul karam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan mencintai perkara yang baik, maha bersih dan mencintai kebersihan, dan juga maha pemurah Allah Subhanahu wa taala dan mencintai sifat pemurah bagi hamba-Nya. Itu juga Allah Subhanahu wa taala karim, mulia, dan mencintai kemuliaan. Wa hunaka khisalun khassaha al-Islam wa hatta 'alayha li'annaha mutadamminatun likamal an-nazahati wat-taharati wa jamal al-manzar, wa hiya khisal al-fitrah allati qala fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata beliau hafizahullah taala, dan di sana terdapat khisalun, beberapa perangai khassahal Islam yang dikhususkan oleh Islam agar seorang hamba menjaga khisal tersebut, perangai tersebut. Wa hatha 'alaiha, dan Islam juga menganjurkan seorang hamba baik dia muslim ataupun muslimah, ya, untuk menjaga perangai fitrah tersebut. Dikarenakan di dalam perangai fitrah tersebut terkandung di dalamnya kesucian, kebersihan, taharah, dan juga pemandangan yang indah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan 'ashrun minal fitrah. Ada 10 perkara termasuk perkara fitrah, ya. Pertama, qassus syarib, itu memotong kumis, menipiskan kumis. Wa ihfa'ul lihyah, membiarkan jenggot. Wasiwak,
bersiwak, wal istinsyaqul ma, dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dia keluarkan ya. Dia keluarkan namanya apa? Istinsyaq. Wa qassul adhafir, dan juga menggunting kuku. Wa ghaslul barajin, dan juga mencuci ruang-ruang antara jari jemari. Ya, baik itu jari jemari kaki ataupun tangan. Wa natful ibad, dan mencabut bulu ketiak. Wa halqul 'anah, dan mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, intiqasul ma itu beristinja, ya, beristinja. Ini 10 perangai fitrah yang mana syariat Islam menganjurkan seorang hamba untuk senantiasa menjaga sunan fitrah ini. Nanti akan kita syarah ya, satu persatu. Kita lanjutkan dulu kalam Syekh hafizahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun min al-fitrati al-khitanu wal-istihdadu wa taqlimul awafir wa natful ibad wa qassu syarib. وسنتحدث هنا عن الخصال التي تهم المرأة. Kata Nabi SAW, ada 5 perkara yang merupakan perkara fitrah. Yang pertama khitan, ya, khitan itu memotong, kalau bagi laki-laki ya, memotong kulit yang menutupi hasyafah. Memotong kulit yang menutupi hasyafah. Hasyafah itu bahasa istilahnya bahasa ini, agar tidak bahasa kias ya, helm. Memotong bagi laki-laki ya, hasyafah, kulit yang menutupi ya, ma'ruf ya. Adapun bagi perempuan, khitan ini yaitu memotong daging ya, yang melebihi ya, yang menonjol ya, dari tempat ya masuknya timba ke dalam sumur ya, ataupun ya lebih mirip ya seperti jengger ayam kata para ulama, itu yang dipotong. Bagi seorang perempuan mubah ya, sebagian ulama mengatakan mustahab ya, karena kan hadis-hadis yang menganjurkan seorang perempuan berkhitan itu ya hadisnya dhaif ya, karena yang hukumnya mubah. Di antara faedah seorang perempuan khitan itu yaqallil min ghulmatiha, kata para ulama, yaitu mengurangi nafsunya, mengurangi syahwatnya ya. Antara faedahnya. Hukum seorang perempuan khitan itu apa? Kita sebutkan mubah ya, tapi mustahab. Adapun bagi seorang laki-laki wajib. Nah, 3 waktu seorang laki-laki dia khitan. Yang pertama waktu ikhtiar, ketika dia lahir. Kemudian waktu istihbab, waktu yang dianjurkan, yaitu ketika hari ke-7 dari kelahirannya. Kemudian waktu wajib atau waktu wujub, wajib dia khitan bagi seorang laki-laki ya, adalah ketika dia sudah sebelum mencapai baliknya, wajib dia khitan. Ya, perlu kita sebutkan khilaf para ulama di sini ya, agar mudah ya. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, hafizahullah taala, setelah beliau membawakan hadis ini, insyaallah kita akan membahas, kata beliau, satu demi persatu dari bagian sunan fitrah. Yang pertama qassul adhafir, yaitu menggunting kuku. Adhafir kuku, jamak dari kata dhufrun. Dhufrun itu mufradnya. Adhafir kuku ya, kuku. Wal muradu bihi qat'u ma tala 'anil lahmi minha wa yanbaghi al-istiqsa' fi izalatiha ila haddin la yadkhulu fihi dararun 'ala al-isba' li izalati ma yakunu tahtaha
min awsakhin la siyama idza talat. Yang pertama di antara sunan fitrah yaitu menggunting kuku. Ya, yang diinginkan dengan menggunting kuku di sini adalah memotong ya, apa yang panjang yang melebihi daging ujung jari jemari, ya. Memotong kuku yang melebihi ujung ataupun kulit dari ujung jari jemari, ya, kulit yang ada di ujung jari jemari ini, ya. Dan dianjurkan untuk dia memotongnya, ya, namun tidak sampai dia berlebihan hingga membuat kulitnya terluka dan sebagainya, ya, membuat dharar baginya. Karena kan memotong kuku ini salah satu faedahnya adalah menghilangkan kotoran-kotoran dan kuman yang ada pada kuku yang panjang tersebut, ya. Karena kan ketika kuku kita panjang ada kotoran yang menghidap di dalamnya, ya. Ada kotoran di dalamnya. Beliau meringkas pembahasan memotong kuku, namun di sana perlu kita sebutkan sebagai faedah, ya. Sebagai tambahan faedah, kita sebutkan permasalahan kuku, ya, permasalahan kuku. Yang pertama kita sebutkan antara sunan fitrah itu apa? Memotong kuku. Dan sebagian, ya, perselisihan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh kebanyakan perempuan, ya, dan termasuk juga di dalamnya adalah laki-laki. Itu mereka membiarkan kuku mereka panjang, bahkan hingga melebihi 40 hari, ya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh bagi seorang muslim, seorang muslimah membiarkan kuku mereka panjang hingga melewati 40 hari. Jika dibiarkan dengan sengaja, maka dia berdosa. Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qass asy-syarib wa nadf al-ibd wa halq al-'anah alla natruka akthar min 40 lailatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan kepada kami waktu, menentukan waktu, ya, tidak boleh melewati 40 hari, ya, dalam permasalahan menggunting kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, ataupun mencukur bulu kemaluan. Dan juga termasuk dalamnya menggunting kuku, tidak diperbolehkan melebihi 40 hari, ya. Dan kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin mungkin karena kejahilan mereka, ketidaktahuan mereka terhadap syariat Islam, yang mereka membiarkan kuku mereka panjang hingga melewati 40 hari. Ini merupakan termasuk kesalahan, ya. Tidak boleh seorang perempuan membiarkan kuku mereka panjang. Kemudian mimbabil faedah, dalam rangka penambahan faedah, kita sebutkan apa hukumnya bagi seorang perempuan dia memakai kuku palsu. Ya, sering kita melihat perempuan menggunakan kuku palsu yang panjang itu, ya. Panjang. Apa hukumnya? Apa hukum seorang perempuan menggunakan kuku tersebut, kuku buatan, ya? Dari plastik atau dari apa, ya? Besi, plastik, ya. Apa hukumnya? Ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui, ya, tidak boleh kita memakai kuku panjang, yang panjang, ya, panjang. Karena kan syariat Islam memerintahkan kita untuk memotong kuku kita, ya. Dan memanjangkan kuku, ya, termasuk perkara tasyabuh dengan orang-orang kufar, ya, menyerupai orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ini yang pertama. Yang kedua, permasalahan memanjangkan kuku, ya. Ini ada rinciannya, Yang pertama, bukan memanjangkan, memakai, ya, yang ingin Anda jelaskan di sini
Kuku palsu. nah, Kuku palsu. kuku palsu. Ya, apa hukum menggunakan kuku palsu? Yang pertama, jika seseorang menggunakan kuku palsu tersebut, ya, untuk mengembalikan lagi misalkan jarinya ada cacatnya, terjadi kebakaran ataupun luka hingga membuat kuku dia hilang, apakah boleh dia menggunakannya? Maka di sini ya boleh, enggak masalah. Ya, karena ini mimbar al-ilaj, untuk mengobati ataupun mengembalikan sesuatu aib yang menghilangkan aib. Maka ini tidak mengapa, tidak dilarang. Ya, Nabi SAW telah mengizinkan seorang sahabat yang bernama Arfajah untuk memakai hidung palsu yang terbuat dari emas. Kenapa diizinkan oleh Nabi SAW? Karena mimbar al-ilaj, kebutuhan pengobatan ataupun menyempurnakan hidung yang telah ada aib di dalamnya. Selain menyempurnakan, mengembalikan seperti semula, ini nggak masalah. Misalkan ada kuku kita yang copot, ya, nggak mau tumbuh lagi, boleh kita gunakan kuku palsu, nggak masalah ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, yang datang dari Nabi SAW dari sahabat yang mulia Arfajah, ya, bin As'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya, quti'a anfuhu yawma al-kulah, ya, hidung beliau terpotong di hari perang Kulah. Fattakhadha anfan min warid, akhirnya beliau membuat hidung dari perak. Fa'antan, akhirnya yang terjadi, ya, hidung perak tersebut mengeluarkan bau tidak sedap, membusuk ya. Fa'adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha anfan min dhahab. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada beliau, ya, kemudian beliau, ya, menggunakan hidung palsu terbuat dari emas. Diizinkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena untuk mengembalikan ke asal semula, ya, bukan mimbar tahsin. Yang kedua, orang memakai kuku tersebut, kuku palsu, tujuannya hanya untuk tahsin wa tajmin, memperindah, memperbagus. Maka di sini tidak boleh, ya, tidak boleh kita memakai kuku palsu, ya, bagi seorang muslimah ataupun seorang muslim dengan tujuan tajmil wa tahsin, dan tujuan memperindah kuku yang tersebut. Ini haram, ya. Sebagian para ulama memasukkan permasalahan ini, ya, ke permasalahan menyambung rambut, ya. Dikiaskan oleh para ulama. Menyambung rambut apa hukumnya bagi perempuan? Haram, tidak boleh. Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, ataupun Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang dia menyambung rambut dan meminta untuk rambutnya disambung. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mentato dan perempuan yang diminta untuk ditato dirinya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengkiaskan permasalahan memasang ataupun memakai kuku palsu ke dalam permasalahan menyambung rambut. Ya, Allah Taala alam, pendapat yang sahih adalah, ya, tidak boleh bagi seorang perempuan menggunakan kuku palsu. Demi apa? Tujuannya agar kukunya tersebut indah, agar kukunya tersebut bagus, ya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala ketika beliau mensyarah hadis ini, ya, hadis la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mustawshimah, ya, al-wasilah wal mustawsilah, beliau mengatakan, wallahu taala alam, kata beliau, al-zahir, yang nampak dari hadis ini, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk apa? Untuk orang-orang yang menyambung rambutnya dengan tujuan memperindah, ya, bukan tujuan pengobatan.
Jika tujuan dia hanya untuk sekedar pengobatan, mengembalikan sesuatu yang cacat ke asal yang sempurna, tidak mengapa. Tidak mengapa. Begitu juga dengan menyambung rambut. Ya, kalau perempuan misalkan tidak ada rambutnya, ya, botak dan sebagainya, ya, boleh dia menggunakan rambut langsung, nggak masalah ya, karena untuk menutupi aib tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, natful ibad, yaitu mencabut bulu ketiak ya. Ini mencabut bulu ketiak termasuk sunnah fitrah yang dianjurkan untuk seorang hamba menjaganya. Kata muallif di sini, wa huwa batinul mankib wan natfu huwa izalatu asy-sya'ri bil qalb, yaitu bulu yang tumbuh ya di dalam ketek ya, dan mencabutnya dengan cara menariknya, dihilangkan dengan cara ditarik ya, ataupun boleh digunakan alat cukur ataupun sesuatu, kalau sekarang ada cairan ataupun apa namanya yang bisa merontokkan bulu ya, juga boleh digunakan, nggak masalah ya, nggak masalah. Intinya ya, kita mencabut bulu ketiak ataupun mencukurnya. Wa fi izalatiha allati tansha'u min al-wasakh. Coba sekali lagi, dan ketinggalan. Wa natfu li qat'i ar-rawa'ih allati tansha'u min al-wasakh alladhi yajtami' bisabab al-'araq fa ya'laqu bish-sha'r. Ya, dan memotongnya tersebut ya bisa menghilangkan bau yang ditimbulkan oleh kotoran yang ada di dalam ataupun lengket dalam bulu tersebut. Ya, ketika seorang membiarkan bulu ketiaknya itu tumbuh, ya, maka akan keluar bau yang tidak harum. Oleh karena kita diperintahkan untuk menghilangkan bulu ketiak dengan cara mencabutnya ataupun mencukurnya. Namun mencabutnya itu lebih bagus ya. Allati tudimul 'ishrah baina az-zawjain. Ini sangat perlu diperhatikan apalagi bagi suami istri. Kata beliau, mencukur bulu ketiak ini tudimu al-'ishrah baina az-zawjain, akan membuat hubungan di antara suami istri itu langgeng. Ya. Kalau ada istri kita bulu ketiaknya apa namanya? Ketiaknya bau, ya, kita akan terganggu, ya. Apalagi memang yang orang yang dia anti ya terhadap bau yang tidak sedap. Ketika perempuan membiarkan bulu ketiaknya tidak mencukurnya, ya, mungkin akan membuat suaminya kurang suka sama dia, ya, kurang tertarik. Ketika dia membersihkan ketiaknya, mencukur bulu ketiaknya, maka insya Allah akan terjadi ya tudim al-'ishrah baina az-zawjain, hubungan suami istri akan langgeng. Ya. Berbeda kalau istri yang tidak peduli terhadap kebersihannya, yang dia peduli hanya penampilan luarnya, ya. Ini salah. Yang harus kita peduli sebagai seorang istri adalah penampilan dalamnya, bukan hanya penampilan luar. Wa kamal al-istimta', ya, lianna raihatul ibad karihatun jiddan, dan juga agar ya seorang suami istri bisa lebih senang ya, dikarenakan bau yang keluar dari ketiak itu ketika bulunya tidak dicukur, bau yang sangat-sangat kariha, sangat tidak sedap, ya, sangat tidak sedap. Fanatfuhu min khisal al-fitra ad-dalla 'ala ijtimali din al-Islam 'ala al-adab wal-'aliyah. Wa natfu al-ibad afdal min halqihi liwurud al-hadith bihi wa li'anna an-natf yud'ifu ash-sha'r فتضعف الرائحة الكريهة بخلاف الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه فتقوى الرائحة. لكن إذا لم تقوى المرأة على النتف جاز لها إزالتها بالحلق أو بأي مزيل مما وجد في هذا العصر لحصول المقصود وهو الإزالة. Kata Syekh Hafizahullah di sini, ya, mencabut bulu ketiak itu lebih afdal ya daripada mencukurnya.
Dikarenakan ketika kita mencabut bulu ketiak, ya, maka akan membuat bulu tersebut tidak akan mudah tumbuh, ya, tidak akan mudah tumbuh kembali, ya. Berbeda dengan dicukur. Bahkan ketika kita cukur itu semakin bertambah, semakin banyak, semakin kasar, ya, semakin banyak bulunya dan semakin tidak enak bau yang keluar dari ketiak kita kalau kita mencukurnya. Berbeda dengan dicabut, ya. Berbeda dengan dicabut. Namun kata beliau di sini, jika seorang perempuan dia tidak tahan, ya. Aku biasa mencabut apa cukur? Rahasia. Ya. Kalau seorang perempuan tidak tahan sakit, misalkan ketika dia mencabut bulu ketiaknya, nggak boleh dia mencukurnya ataupun menggunakan sesuatu yang bisa menghilangkan ataupun merontokkan bulu tersebut. Kemudian al-istihdad wa huwa halqul 'anah. Yang ketiga yang beliau sebutkan di sini di antara sunan fitrah adalah istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Wa huwa halqul 'anah. Wal 'anatu hiya asy-sya'ru al-khashin alladhi yanbut hawla al-qubul wad-dubur. Kata beliau, al-'anah adalah rambut yang kasar yang tumbuh seputar dubur dan kubul, ya, dubur dan kubul. Ini yang disuruh cukur, ya. Wal halqu li sya'ri al-'anah aula, dan mencukur, ya, berkaitan dengan bulu kemaluan itu, ya, mencukur itu lebih baik daripada mencabut. Mencabutnya Allah alam sakitnya karena limuwafaqati lafdzil hadis, dikarenakan sesuai dengan lafaz hadis, ya. Lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa halqul 'anah, mencukur bulu kemaluan. Halq itu cukur, ya, cukur. Lakin in azalathu, ya, bi ayyi syai'in min anwa'il muzilat hasala al-matlub idza lam yakun fihi dararun 'ala al-bashara. Namun jika seorang perempuan menghilangkan bulu tersebut yang tumbuh di sekitar kubul dan duburnya, ya, dengan sesuatu yang bisa merontokkan bulu tersebut, apa saja yang bisa merontokkan bulu tersebut, maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala tidak masalah selama tidak mendatangkan kepada perempuan tersebut apa? Mudaratnya, mudarah, ya, maka diperbolehkan. Tidak membuat kulitnya terluka dan sebagainya. والحكمة من الحث على إزالة شعر العانة للرجل والمرأة لأن إزالة هذا الشعر تقي الإنسان من الأمراض والالتهابات بسبب تراكم الأوساخ، ولأن إزالته متضمنة لكمال الطهارة، ولأن في إزالته تلطيف العشرة وكمال الاستمتاع بين الزوجين wa zar'ul ulfah bainahuma. Kemudian kata beliau di antara hikmah syariat Islam menghasung kita, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk mencukur bulu tersebut, ya, di antara hikmahnya adalah dapat, ya, mencegah, ya, menjaga seorang dari infeksi ataupun virus-virus yang lainnya, ya, ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Terlebih lagi berkaitan dengan penyakit kulit, ya. Karena kan ketika bulu tersebut tidak dicukur, ya, maka kuman akan lebih mudah, ya, berada di bulu tersebut, ya, akan lebih mudah, ya, terinfeksi dan, ya, dipapari oleh kuman. Bisa lebih tarakil ausakh, dikarenakan kotoran-kotoran yang ada di bulu tersebut. Dan mencukurnya juga kata beliau, ya, termasuk bagian yang menumbuhkan, ya, kebahagiaan, ya, kesenangan, ya, kelanggengan antara suami istri. Kemudian di antara sunnah fitrah as-siwak, yang ketiga siwak, ya. Di antara perangai fitrah 4, 1, 2, 3,
keempat. Yang keempat, antara perangai fitrah as-siwak, yaitu bersiwak. As-siwaku yutlaqu 'ala al-alah allati yatawassaku biha wa afdaluha ma kana min 'udil arab. Siwak itu diitlakkan ya kepada alat yang digunakan untuk bersiwak, membersihkan gigi ya. Dan yang lebih afdalnya kata beliau menggunakan batang kayu dari pohon arak. Pohon arak yang biasa ma'ruf kita lihat ya. Nah, itu dari pohon arak. Dan yang lebih afdalnya juga ya, yang masih basah, wala yatafattat, dan juga tidak patah-patah. Ya, masih bagus, basah, tidak patah. Ini yang lebih afdalnya. Wa yutlaqu 'ala al-fi'l alladhi huwa at-tasawwur. Kata siwak juga diitlakkan kepada perbuatan ya, yaitu bersiwak, membersihkan gigi. Wa huwa dalkul fami bisiwak. Litanzifil asnan wal lisan wal lithah, untuk membersihkan gigi ya, lisan, lidah kita dan juga gusi. Wasiwaku min khisalil fitrah dalla ala inayati syariah islamiyah bin nadhafah. Dan siwak termasuk di antara perangai fitrah yang menunjukkan terhadap perhatian yang syariat Islam ya kepada kebersihan ya. Dikarenakan syariat Islam disyariatkan kita untuk membersihkan gigi kita ya. Fa syuri'a as-siwak li tanzifil fam mimma ya'laqu bihi min baqaya at-ta'am wal awsakh allati qad tahmil rawaih al-karihah. Dan syariat menganjurkan kepada kita untuk bersiwak ya. Tujuannya apa? Agar mulut kita itu bersih dari kotoran-kotoran bekas makanan yang menempel di gigi kita ya, yang menyebabkan apa? Menyebabkan bau mulut ya, menyebabkan bau yang tidak sedap yang terdapat di mulut kita. Waqad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis-siwak fa'idatain 'azimatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita dua faedah yang sangat agung, yang sangat mulia berkaitan dengan siwak. Di antaranya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siwaku matharatun lil fam mardhatun lir-rabb. Ya, siwak itu membuat mulut kita suci dan juga mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan siwak al-jizr dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa hunaka tasahala lana katsir min an-nas isti'mal as-siwak hatta 'inda ashraf ibadah wa hiya as-salat. Dan di sana kita melihat kata beliau sangat banyak orang-orang yang meremehkan. Bermudah-mudahan dalam permasalahan siwak ya. Bahkan ketika mereka hendak salat mereka tidak bersiwak ya. Kalau di Indonesia alhamdulillah masih mending Abu Hamzah, masih mending. Kalau di Yaman sudah mereka nggak pakai sikat gigi ya, kita sikat gigi pun dilatih sama orang Yaman. Sesuatu yang aneh di sebagian tempat ya, apalagi di pelosok itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang beda, sesuatu yang baru ya. Dilihatin, karena sering dilatih kalau lagi masuk gigi. Kebanyakan mereka membiarkan gigi mereka bukan ya, tidak hanya kuning tapi sudah karatan, sudah karatan, sudah menghitam. Ini termasuk perkara yang menyelisihi sunan fitrah. Dan di antara faedah yang kita petik ya dari bersiwak itu bisa membersihkan ataupun membuat suara kita itu jernih. Bisa membuat suara kita jernih, disebutkan para ulama, dan juga bisa membuat gusi kita itu kuat ya. Bisa membuat gusi kita itu kuat. Kemudian la farqa fi dzalika bainar rijal wan nisa. Tidak diperbedakan ya, dan bedakan antara perempuan dan laki-laki. Semuanya diperintahkan untuk bersiwak. Apalagi kita yang hendak sholat ya. Sebagian jamaah ada habis merokok sholat ya, membuat kita terganggu ya. Bau yang keluar dari mulutnya bau yang tidak sedap ya.
Bahkan bukan hanya manusia yang terganggu, mereka juga terganggu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man akala al-thum wal basal wal qurrat fala yaqrabanna musallana fa innal malaika tata'adda bima yata'adda minhu banu Adam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian makan qurrat, thum itu bawang putih, bawang merah, dan juga bawang perih, ya, maka janganlah mereka mendekati masjid kami. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Antara yang membuat, ya, terganggu jamaah yang lainnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat itu juga terganggu dengan bau mulut, ya, seperti sebagaimana Banu Adam terganggu dengan bau mulut, ya, bau yang tidak sedap. Oleh karena sangat perlu kita perhatikan perkara ini. Kemudian kata beliau, wa in kana nasibun nisa akthar fi ihmal hadhihi al-khaslah al-'azimah wa hadha jahlun minhunna bi fadli as-siwak wa fa'idatihi aw tahawun wa hadha la yanbaghi lil muslim wa la muslimah. Kemudian kata beliau, walaupun sebenarnya, ya, perempuan yang sering lalai dari sunnah fitrah ini, yaitu siwak, mungkin di Yaman, ya, kalau di sini alhamdulillah perempuan kita, ya, peduli, perhatian dengan membersihkan gigi mereka. Kalau di Yaman memang ya, mereka tidak terlalu peduli. Mungkin ini disebabkan kenapa? Kejahilan, ya, ketidaktahuannya mereka terhadap siwak dan faedahnya. Nah, siwak kita katakan faedahnya sangat besar, mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yata'akkad isti'mal as-siwak 'inda taghayyur raihati al-fam aw talawuth al-asnan bil isfirar wa 'inda al-wudu' wa 'inda as-salat wa 'inda qira'ati al-Qur'an wa 'inda al-qiyam min an-nawm. Dan sangat ditekankan kita menggunakan siwak, bersiwak itu ketika bau mulut kita sudah berubah, ataupun, ya, gigi kita itu sudah mulai menguning, ya. Dan juga sangat ditekankan ketika kita berwudu, ya. Kalau kita tidak membawa siwak ataupun menggosok gigi, maka boleh kita apa? Boleh kita menggosoknya dengan menggunakan jari jemari kita. Enggak masalah, ya. Baik itu jari kanan ataupun jari tangan kiri, enggak masalah, boleh. Wa 'inda qira'atil Qur'an wa 'inda al-qiyam min an-nawm, dan juga dianjurkan seorang bersiwak ketika hendak membaca Al-Qur'an dan juga ketika hendak tidur, ya. Kita lanjutkan Abu Sultan, apa? Pertanyaan ini, Ustaz. Ya. Sebelum kita ke pertanyaan, ya, perkara-perkara yang kita sebutkan ini merupakan perkara yang harus betul-betul dijaga oleh seorang muslim dan juga muslimah, ya. Terlebih lagi orang ataupun seorang perempuan yang sudah bersuami. Bayangkan kalau antum memiliki istri yang bau mulutnya, masya Allah, bau busuk, bau ketek, ditambah bau keteknya yang tak sedap, ditambah dengan kukunya yang panjang yang ada kotorannya, ditambah lagi dengan bau-bau yang lainnya. Kira-kira apa yang kita rasakan? Mungkin kita sering keluar, ya, sering tidak ada di rumah, sering tidur di masjid, jadi Cari ganti, Ustaz. apa, ya? Cari ganti. Oleh karena, ya, seorang perempuan, terlebih lagi seorang perempuan, ya, dia harus sangat fokus dengan penampilan badannya. Dia harus sangat menjaga apa? Menjaga badannya tersebut, ya. Terlebih lagi di hadapan suaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya, wanita ataupun ciri-ciri wanita salehah, ya, baik-baik wanita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza nadarta ilaiha sarratka, jika engkau melihat ke arahnya membuat engkau senang. Atau pulang ke rumah melihat perempuan, ya, rambutnya kusut, bajunya, ya, nggak jelas, kotor, ya, tambah lagi pas buka mulut, pas senyum giginya kuning, ya, dan juga pas antum dekati mau salaman, ya, tercium bau yang tidak sedap dari ketek, ya. Ya, apa yang antum rasakan sebagai para suami?
Ya, kita menunggu pertanyaannya. Jelas ya Pak, hukum memanjangkan kuku dan juga memakai kuku palsu. Ya, semua ini untuk apa? Sunan yang beberapa sunan ini kan ada yang kita maklum kita dengar dianjurkan di hari Jumat, maka ada dalilnya apa namanya? dianjurkan untuk dilakukan di hari Jumat. Mandi. Memegang buku, menulis. Maka ada dalilnya. Dalilnya dari secara umum. Dalil secara umum Allah Taala alam. Dalilnya umum ya. Memerintahkan kita untuk apa? Mandi dari Jumat, membersihkan barang kita ya. Dan termasuk bersihan apa? Mencukur kumis, mencukur bulu ketiak, juga bulu kemaluan, menggunting kuku ya. Masuk ke dalam keumuman hadis ya. Masuk ke dalam keumuman hadis. Apalagi mandi Jumat ya. Mandi dari Jumat. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Ghuslu yaumil jum'ah wajib 'ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah mencapai usia ihtilam, sudah baligh. Di sana akan kita sebutkan nanti terjadi perselisihan di antara para ulama apa hukumnya mandi Jumat. Apakah wajib atau sunnah? Ada sebagian para ulama mengatakan wajib, mendalilkan dengan hadis ini. Ada yang mengatakan ya sunnah ya sebagai anjuran. Insyaallah akan